Kalau band yang normal aja mungkin karya mereka itu udah... Apakah band Jepangan itu tidak normal? Saya menyebut kata normal itu ada normis. Lagu-lagunya normis. Karena kan memang ada kesenjangan antara normis dan wibu, dan juga wibu Korea tuh bahasanya apa sih, wibu Korea? Nggak ngerti aku. Dan kalau Jepang kan wibu ya, terus ada yang Koreaan juga gitu. Tapi untungnya memang kalau Korea lebih ke dance, cover musik untuk band itu di mata saya nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan karena emang kan saya cuma ngeliatnya di daerah Jogja dan sekitarnya doang. Ya maksudnya kan ada kesenjangan gitu bang, ada yang normis itu maksudnya ya yang suka lagu barat, yang suka lagu Indonesia itu normis, terus saya yang indie itu normis gitu. Kalau indie Indonesia tuh menurut saya normis ekstremis. Liriknya kok jelimet banget gitu loh. Terus habis itu menjelaskan liriknya, ini liriknya sangat bermakna. Hey, nek terlalu susah kadang maknanya jadi gak ada loh kadang gitu. Mending kayak aku ya jawab ya. Cenderano maknanya. Wah, oke. Enak soalnya. Lagu ini menceritakan tentang apa? Ya nggak tahu, pokoknya kata-katanya bagus aja udah. Aku seneng nih. Aku seneng daripada misalnya ada kata yang sederhana terus ditafsirkan. Ini tuh menceritakan gitu kan. Tafsirnya lebih panjang daripada liriknya. Ngapain? Ya udah, nggak ada maknanya. Iya. yang penting bagus nggak? Bagus. Oh ya udah. Oh iya, aku seneng gitu. Nah sekarang lagi nek emangnya nek kowe apa sih ngrungokne lagu Jepang iki mesti ngerti artine kabeh ngono kan. Nek kebiasaan nonton anime, Bang. Aku kan tergabung di komunitas Gama Bunta ya. Betul. Ning kono ana pelajaran kegiatan belajar bahasa Jepang. Iya, no. Apakah kamu setiap mendengarkan lagu Jepang itu pasti tahu liriknya? Mostly ya, karena ternyata apa? Ini bang, ini menarik banget, ini menarik banget. Kita masyarakat Indonesia itu kan untuk urusan literasi masih menggali, sehingga kadang ada kata-kata yang belum tereksplorasi. Contohnya misalnya sewindu yang dulu apalah itu kan, itu kan aku nggak tahu kata sewindu sebelum lagu itu muncul. Pokoknya ada kata-kata yang baru muncul dan itu biasanya adalah kontribusinya seniman. Seniman dan wartawan biasanya kalau ada kata-kata. Betul. Tiba-tiba dulu tuh lampu merah tuh apa ya, pokoknya ada tuh tiba-tiba disingkat. Dan itu pertama kali saya baca di koran. Emang mungkin di Indonesia mungkin ada organisasi terselubung untuk memajukan literasi bangsa Indonesia. Ini ada kata-kata yang memang belum tereksplorasi sehingga kelihatannya kok kayak susah. Saya sendiri merasa kayak ini kata kok kayaknya susah gitu. Kok sewindu apa kayak ngapain sih pakai kata-kata susah kalau kata-kata yang gampang aja bisa menunjukkan cerita yang ada gitu, menurut saya gitu. Tapi nyatanya enggak juga, kadang kita tuh butuh kata-kata yang susah juga gitu. Dan lagu-lagu Jepang, kenapa aku kadang bisa langsung paham liriknya gitu. Aku denger kayak ini ceritanya ngono ya, langsung paham biasanya. Karena ternyata kata-kata itu selalu diulang dan kata kerjanya itu cuma itu aja. Itu kayak waduh, mereka itu kaya akan cerita, bukan kaya akan kata. Itu menarik sekali karena panutan saya kalau dalam penulisan lirik. Ya, penulisan lirik yang Indonesia aja. Aku senang sama band Leto. Itu karena yang itu, dengarkanlah permintaan. Itu kata-katanya nggak ada yang susah, tapi ceritanya selalu dalam. Aku gak habis pikir. Dem apalagi waktu ya Ruang Rindu, yang kuhalau waktu, kayak anjir lu bisa ngehalau waktu gimana men? Ini dalam banget kayak. Ini lu nggak usah pakai kata-kata yang ribet gitu, pakai kata-kata yang sederhana dan ternyata kaya akan cerita. Dan Jepang itu ternyata lagu-lagu yang kita dengar anisong atau apa itu, berapa kali Anda dengar kata subete? Semua kan artinya berapa kali Anda kata dengan sekai atau dunia gitu kan? Yamete. Enggak. Kalau itu Anda dengar di video yang lain. Saya juga mendengarnya gitu. Sensei. Waduh, kalau ada kata sensei itu biasanya lagu-lagu The Vocaloid yang isinya itu adalah isi percakapan gitu. Tapi emang Bang, di Jepang sendiri kalau menurutmu aku kan beda.
Misalnya aku kan nggak bisa bahasa Jepang dan nggak ngerti ya. Paling ya kata-kata Yamete, Yamete Sensei itu. Waduh, saya tahu tuh. Referensinya apa? Paling ya yang saya tahu cuma kata-kata Jepang ya paling Yamete Sensei. Kimochi. Kan. Waduh. Jadi aku bahkan kalau mendengarkan lagu Jepang tuh nggak ngerti ceritanya apaan. Jadi lebih banyak effortnya kalau pengen ngerti ceritanya ya browsing di Google. Dan setelah saya telusuri ternyata kebanyakan lagu Jepang itu kalau dari segi bentuk ya, dia itu terlalu mengabaikan, banyak lagu Jepang yang mengabaikan rima. Ada sih. Daerah Betul. Apa kebanyakan lirik lagu Jepang itu tidak nggak terlalu banyak main bunyi-bunyian. Oke. Meskipun ya ada juga sih, misalnya lagunya Das. Aku nggak ngerti kalian ngerti Das atau enggak, itu pokoknya pernah ngisi soundtracknya Naruto terus Gintama, itu ada lagunya saya lali aku. Ya pokoknya itu cuma ini kok berima ya, unik. Ada, aku lupa judulnya, liriknya ya nanti aku kulik lagi kalau kelingan tak nyanyikan. Tapi aku lagi, menurutku dia itu Das itu kenapa menurutku band Jepang yang unik karena banyak liriknya yang main rima, sementara band Jepang lain itu kadang mengabaikan rima. Meskipun itu kebanyakan, bukannya musik Jepang sama sekali nggak main rima, yang main rima itu juga ada, tapi kebanyakan persetan lah, rima apaan, ya udah ceritanya apa itu dan dinyanyikan dan ya tetap bagus. Menurutmu ngono kuwi rasane nek Jepang? Ini menarik bang, karena mungkin perspektif mereka memakai rima itu tidak sehebat kita. Jadi gini, kata-kata di Indonesia yang bisa dijadiin rima itu dikit loh bang. Yang belakangnya A memang yang paling banyak di Indonesia kata di Indonesia. Jadi setiap aku bikin lirik, kalau yang belakangnya A itu paling banyak. Tapi yang belakangnya mampus kau, susah gitu. Atau au gitu, susah banget nyari rima yang belakangnya au. Dan di Indonesia ketika ada lagu yang punya rima itu kayaknya keren karena bentuknya gini kan. Apalagi kata-kata dalam bahasa Indonesia itu suku katanya banyak. Ya. Beda kalau bahasa Inggris kan banyak yang cuma satu suku kata, jadi merangkainya lebih mudah kalau jadi lagu daripada bahasa Indonesia. Dan juga memang kata-kata Indonesia, nah akhirnya ketidakteraturan di dalam kosakata bahasa Indonesia menyebabkan rima itu kalau terbentuk itu keren, itu adalah effortnya dari seorang penulis lirik bisa mendapatkan sebuah rima gitu. Contoh, kalau mau lihat rima terbanyak yang pernah diproduksi oleh seorang penulis adalah Mata Najwa. Itu rima semua, itu memang mainnya rima. Itu kalau nggak main rima nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin. Dan mungkin gini bang, di dalam bahasa Jepang bang ada struktur kata dasar. Kata dasar itu tuh belakangnya biasanya T. T. Iya, sorry. Ru. Misalnya saberu, apa sih? Ngobrol, ngomong. Atau koeru gitu kan. Ru semua. Dan itu kan gampang sebenarnya ya kan. Terus ada belakangnya T. Paling kalau berubah jadi formal malah jadi mas. Betul, ada masu gitu kan. Sama seperti di bahasa Inggris itu ada namanya belakangnya ing. Misalnya ada swimming. Nah, itu kan ada drinking. Pokoknya ing. Kamu lagi lihat dia ya, jadi kepikiran drinking. Di belakang kami ada itu Kiko. Dari belakang depan. Depan ya. Belakang kamera, sorry. Ya gitu kan. Nah mungkin bagi kita yang perspektif kita yang melihat rima itu adalah sesuatu yang wah, ketika kita ngelihat musik Jepang gitu yang memakai rima itu kita juga merasa ini nih lagu gitu kan. Soalnya saya suka lagu Foundi namanya, ini pokoknya lagi hits juga. Itu penempatan rimanya bagus banget, dan itu memang saya sadari memang pakai ya itu menggunakan privilege bahasa Jepang yang gampang dibikin rima. Akhirnya mungkin, tapi aku nggak tahu apakah rima itu sebegitu pentingnya di Jepang atau malah justru karena terlalu common. Contoh gini, kita kan di Indonesia banyak lagu yang nggak ada rimanya nih. Seketika ada lagu yang ada rima enak banget. Menurut orang yang suka rima ya.
Tapi ketika mungkin di Jepang mungkin dulu sudah sering banget lagu yang pakai rima. Sehingga ketika sekarang udahlah yang beda. Yang penting ono ceritanya ya. Betul. Ya, tapi ya sih. Nah, aku tetep nganu sih, tetep apa ya? Aku tetep apa sih cara pandang ortodoks gitu. Soalnya iya ya, menurutku rima itu adalah bagian dari kalau musik apa ya? Komposisi musik kan komposisi musik kan ada istilah orkestra. Rima itu adalah bagian dari orkestrasi bunyi-bunyi dan kata-kata gitu. Oh. Jadi menurutku penting ya tergantung. Menurutku aku kalau nulis masih mempertimbangkan rima, tetap mempertimbangkan rima, soalnya gue mempermanis bunyi-bunyian dalam komposisi musiknya. Oh iya. Tapi kalau kalau aku mengamati lagu Jepang kebanyakan ya meskipun aku nggak banyak juga mendengarkan lagu Jepang, kebanyakan mereka itu malah kalau nulis lirik wah persetan banget sama rima, tapi ya enak-enak wae sih sajane. Maksudnya penting nggak penting, kalau menurutmu penting ya menulislah dengan orkestrasi bunyi itu. Kalau menurutmu nggak penting ya nggak masalah, toh ya tetap banyak lagu Jepang yang tetap enak didengarkan. Rima adalah orkestra bunyi. Mabruri. Orang gue ono ning pelajaran sastra Indonesia ono. Oi. Soalnya kan saya tidak belajar nih kan Anda yang benar-benar. Nah, menurutku ngono ya. Misalnya aku kan ya ora ngerti, maksudnya ora ngerti ki aku nggak belajar bahasa Jepang ya, cuma tahu kata-kata yang sering muncul di anime. Dan Sasuke. Genji. Ya aku mengamati ternyata aku ya menyadari hal itu kalau sadar orang Jepang itu persetan sama rima. Sadar. Dan liriknya itu eksplisit, lebih sering eksplisit. Aku nggak ngerti. Ini aku seneng. Aku nggak ngerti lagu Jepang, nggak ngerti bahasa Jepang. Aku kan tadi bilang kalau aku pengen ngerti isi lagunya, aku browsing dulu. Betul. Browsing dan sebagainya, dan apa ya, kebanyakan memang menurutku pertama lagu Jepang itu persetan sama nggak peduli orkestrasi bunyi di liriknya, dan liriknya eksplisit. Dia nggak pakai gaya bahasa, nggak pakai majas, nggak pakai metafora sebagainya, nggak banyak yang seperti itu. Bukannya nggak ada lagu Jepang yang nggak pakai rima dan nggak pakai gaya bahasa atau majas, tapi kebanyakan lagu Jepang itu persetan dengan rima, persetan orkestrasi bunyi di lirik, dan liriknya sangat eksplisit. Kalau kamu memang lapar ya dia cuma bilang di liriknya cuma iya, udah lapar, udah nggak ada. Bukan perut kosong loh. Kalau perut kosong itu kan sebenarnya gaya bahasa kan gaya bahasa. Atau iya itu perut kosong itu gaya bahasa. Kalau lapar mah lapar tuh ya. Itu gaya bahasa saking umumnya dipakai gaya bahasa itu, bahkan kadang sudah tidak disadari kalau itu gaya bahasa. Seperti nah, kalau di Jepang tuh bahkan nggak kayak gitu. Betul pak. Ya, aku ini klop banget deh. Aku belum pernah ngobrol. Makanya aku kira, soalnya aku kurang ngerti bahasa Jepang itu kok kayak. Aku belum pernah ngobrol sama orang yang benar-benar memerhatikan ini. Dan karena beliau ini sarjana bahasa Indonesia, ini keren banget. Karena aku juga memperhatikan itu, perbedaan ini loh, perbedaan. Ini yang menyebabkan puisi di barat juga bagi kita nggak puitis. Puisi di Jepang bagi kita terlalu eksplisit. Ini bukan puisi gitu kan. Aku datang ke pohon terus ngobrol. Ya wis. Aku datang ke pohon, duduk di bawahnya. Iya. Merasakan hembusan angin sepoi-sepoi. Itu bagi setelah itu senpaiku aku bagi lagu di Jepang itu sudah puitis, bayangkan gitu. Tapi ini mohon maaf ya, disclaimer, saya belum pernah benar-benar masuk ke dalam sastra Jepang ya. Cuman emang kalau misalnya salah satu representasi sastra Jepang itu bisa ditunjukkan oleh lagu Jepang yang kita dengar, terutama lagu pop, terutama lagu pop ya. Kita sampelnya lagu pop kok. Memang
cuman mengomentari sastra Jepang dari lagu pop ya. Memang itu terlalu eksplisit. Nggak ada. Katakanlah AKB48. Waduh, apalagi Apa? itu, Pak. Iya. Ya aku kurang tahu ngurungake tapi nek delok ning iklan-iklan lho. Aduh itu. Wah, ternyata terjemahannya kok ngene to. Iya, terjemahannya sesimpel itu. ternyata. Kagak ada majas-majas, nggak ada. Iya. Aku iki bahkan kekagumanku di lagu Jepang, musisi dan penulis lirik iki kuwi wani apa ya? Wani blak-blakan eksplisit. Dan menurutku luar ternyata lirik, bahkan aku kan misalnya mendengarkan lagu Jepang yang terdengar kok ini enak ya lagu nih, kan aku nggak ngerti liriknya apa kan, tapi terdengar, yang aku dengar itu enak, tapi aku nggak ngerti arti liriknya. Saat mencari tahu, ternyata ceritanya cuma kayak gini tuh. Aku jadi ngapain mikir, kadang jadi effortku gitu terlalu banyak. Iya. Terlalu apa, aku berpikir kalau bikin lirik itu, jadi mikir kalau membandingkan dengan lirik lagu Jepang, aku berpikir wah effortku terlalu banyak, seharusnya lirik kayak gini aja. Tapi kalau itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hasilnya cringe bro. Betul cringe. Bikin cringe. Kayak apa sih gitu, kayak nggak bisa ya dialusin dikit Bikin, bahasanya gitu. Iya. Aduh, ini keren banget sih. Aku baru makanya ada yang bisa bahas kayak gini. Mungkin ceritanya bagus, cuma kalau metode bikin lirik di Jepang diterapkan dengan lirik berbahasa Indonesia, itu nggak jadi semua. Nggak jadi.